Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia merupakan hamba yang menjadi khalifah di muka bumi. Namun sebagai seorang manusia itu akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam cobaan yang ia derita. Namun, di balik itu semua, kita harus tahu bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu bentuk ujian dari Allah, bahwasannya kita sebagai hambanya adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalui rintangan dan cobaan tersebut. Kita harus yakin bahwasannya yang namanya musibah tidak akan jauh dari batas kemampuan kita sebagai hambanya. Nah, maka dari itu, untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan tersebut, yang pertama harus kita tanamkan adalah sifat sabar. Sabar berasal dari kata serapan menahan diri. Bahwasannya kita harus menahan diri dari berbagai macam hal, terutamanya bersabar dalam segala bentuk penderitaan, cobaan, penyakit, dan lain sebagainya, ataupun hawa nafsu yang sering kali terluap dari emosi kita. Maka kita harus bersabar. Kenapa pentingnya kita harus menjadi orang-orang yang selalu menanamkan kesabaran di dalam diri? Karena Allah sangat menyukai dan mencintai hambanya yang penuh dengan kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan cobaan, musibah, maupun penyakit, kita harus senantiasa bersabar dan mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini adalah cobaan untuk kita yang harus kita lalui. Manakala kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kabar duka, ataupun kita mendapatkan suatu penyakit, tak lain dan tak bukan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus percaya sebagai hambanya, kita harus percaya sebagai umatnya, bahwa cobaan dan penyakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk ujian. Kita akan menjadi seorang yang semakin kuat, semakin tangguh, akan naik kelas menjadi seseorang yang jauh lebih hebat lagi dibandingkan kita belum mendapatkan cobaan tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan keluar dari cobaan tersebut tadi? Kuncinya adalah kita harus selalu bersabar. Perlu kita ketahui, sabar itu ada 3. Yang pertama ialah kita harus bersabar dalam ketaatan, mematuhi segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Baik dalam hal beribadah, kesabaran harus kita tanamkan. Bagaimana sejak dini kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk sholat, untuk mengaji, dan melakukan perbuatan-perbuatan amaliyah lainnya. Semua itu dilakukan untuk menanamkan kesabaran, melatih kecerdasan, ilmu agama kepada anak-anak kita. Bahkan tak jarang anak-anak malas untuk melakukan hal-hal tersebut, untuk sholat, untuk mengaji. Bahkan dalam kegiatan sholat pun kita dilatih untuk melakukan kesabaran. Bahwa dalam sholat kita jangan sampai terburu-buru.
kita harus khusyuk bahwa sholat itu kita menyerahkan, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan maupun penderitaan. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, bahwasannya segala cobaan dan rintangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak kita mendapatkan musibah, cobaan, baik itu musibah tentang kematian, kehilangan, dan lain sebagainya, itu tak lepas dari turut campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah kita harus berpikir positif, bahwa di balik segala musibah, di balik segala cobaan, itu ada hikmah yang dapat kita ambil. Ada nilai yang dapat kita ambil, bahwa jangan sampai karena kita terkena musibah, lantas kita menyalahkan hal tersebut. Kenapa saya mendapatkan musibah seperti ini? Atau malah menjadi marah, benci, murka, tanpa adanya rasa sabar di dalam diri kita. Bahwa musibah itu tak lain dan tak bukan, mungkin saja menjadi sarana, menjadi penghubung antara kita dengan kebaikan kita, atau mengurangi dosa-dosa kita melalui musibah, penyakit kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kita harus bersabar. Dan yang tadi, ketika kita mendapatkan penyakit, bersabarlah. Tetapi kita juga harus tetap berusaha untuk melawan penyakit itu, untuk sembuh dari penyakit itu. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang mau berusaha untuk keluar dari segala macam penderitaan, kesusahan, dan juga dari segala ujian yang Dia berikan. Untuk selanjutnya, sabar yang ketiga adalah kita harus bersabar di dalam kesenangan. Nah, ini yang paling penting, dan ini juga yang sering kali kita lupa. Ketika kita mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan, kita sering kali lupa untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kesenangan itu, kebahagiaan itu adalah rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di balik itu semua, seringkali kita merasa terlena. Kita seringkali merasa ingin berhura-hura dengan segala kesenangan yang kita punya. Tak ada rasa sabar dalam diri kita, bahwasanya kesenangan itu dapat Allah cabut dari diri kita suatu saat dan menggantinya dengan penderitaan apabila kita tidak merasa bersyukur maupun mempunyai rasa sabar. Sabar dalam hal kesenangan. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita mempunyai sifat sabar. Karena dengan kesabaran melatih kita untuk menahan emosi, melatih kita untuk tidak melakukan tindakan di luar batas. Apabila kita marah, kita emosi, sebaiknya untuk segera beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bahwasanya emosi yang keluar dari kita harus mampu menahannya dengan rasa kesabaran. Karena sesungguhnya segala sesuatu, baik itu cobaan, rasa amarah, dan lain sebagainya, sehingga menyulut rasa kita untuk kita marah, maka Allah ingin menguji kita bahwasanya yuk sabar, sabar, sabar. Karena sesungguhnya apabila kita emosi, maka kita sudah dipengaruhi oleh pengaruh setan. Maka dari itu, mulailah untuk hari ini kita belajar bersama-sama menjadi orang-orang yang bersabar, senantiasa bersyukur, untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran khususnya bagi saya dan khususnya bagi para pendengar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.